Oke, di video kali ini kita akan belajar Debian ya. Jadi di sini kita ada sebuah soal ya, soal praktek 2. Di sini dijelaskan bahwa kita memiliki 3 virtual machine Debian yang harus kita konfigurasi agar berada dalam satu jaringan atau satu segmen. Di mana ketiga VM itu harus bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika di ping dia membalas. Tapi yang di sini kita disuruh menggunakan metode clone agar proses pembuatan virtual machine-nya dapat jauh lebih cepat. Nah, gimana caranya? Kita akan praktekkan, oke? Jadi di sini langkah awalnya adalah kita buat dulu Debian-nya ya. Oke, di sini kita buka VMware maksudnya. Kita bikin yang virtual machine ya, pilih tipikal, next. Untuk ini browse, pastikan kita cari ISO Debian kita. Di sini saya pakai Debian 12. Next. Untuk nama virtualnya di sini kita disuruh namanya server ya. Oke, di sini saya akan ketikkan server. Kalau sudah next, untuk size disknya kita disuruh 20 ya. 20, jadi next saja. Kita custom hardware dulu. Untuk memori di sini kita disuruh memorinya RAM-nya 1 GB. Oke, kita ubah jadi 1 GB. Lalu prosesornya 1 ya. Kita ganti prosesornya 1. Lalu kita jangan lupa centang virtualis Intel VT ini ya. Oke, untuk network adapternya kita disuruh pakai bridge ya. Oke, kita pilih bridge, jangan lupa centang repeated. Kalau sudah, kita close dan kita finish. Oke, di sini sudah terbuat, kita nyalakan ya. Oke, di sini saya Ctrl G dulu untuk masuk ke tampilan Debian-nya. Lalu saya pilih install. Untuk instalasinya sama ya seperti instalasi Debian pada umumnya. Oke. Di sini saya akan pilih bahasa Indonesia. Ini Indonesia juga, ini Inggris Amerika. Oke, kita tunggu. Oke, biarkan prosesnya. Oke, di sini untuk nama hostnya kita sesuaikan server ya. Di sini server. Oke. Oke, saya ketik server, saya pilih tab lalu lanjutkan, enter. Nama domainnya kosongin aja dulu, lanjutkan. Untuk kata sandinya saya tampilkan dulu, tab spasi. Kata sandinya di sini disuruh server 123 ya. Oke. Lanjutkan. Masukkan lagi server 12. Lanjutkan. Nama lengkapnya server juga. Oke, lanjutkan. Ini juga lanjutkan. Ini juga server 123. Lanjutkan server 123, lanjutkan. Untuk kota pilih WIB, tunggu. Ini kita pilih yang atas ya, gunakan seluruh harddisk. Ini pilih enter lagi. Ini pilih semua berkas di satu partisi. Oke, di sini kita enter lagi, selesai mempartisi. Tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk, kita ya. Oke, kita tunggu.
Prosesnya tergantung spesifikasi komputer kalian ya. Semakin bagus komputer kalian, semakin cepat pula prosesnya. Oke, di sini kita tunggu prosesnya ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Oke, kita tunggu sampai dia 100 ya. Oke, di sini pindai media instalasi tambahan kita tidak ya. Jaringan cermin tidak juga. Oke, kita tunggu prosesnya. Berpartisipasi dalam survei tidak. Oke, karena kita ingin memasang Debian CLI, maka bintang yang dua atas ini kita hapus ya. Lalu kita centang dua Debian dua ini ya, centang satu yang di SSH server. Jadi ada dua bintang bawah, lalu tab dan lanjut. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, di sini pasang bootloader kita iakan. Nanti untuk pasang bootloader kita pakai dev SDA. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini sedikit lagi. Kita tunggu ya. Oke, di sini lanjutkan untuk boot ulang. Oke, kita enter. Dan kita sudah selesai menginstal Debian untuk server ya. Ya, untuk virtual machine yang server. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini suruh masukin ya. Saya akan langsung masuk root ya. Oke, passwordnya tadi server 123. Oke, sorry. Oke, sorry. Terlalu cepat saya. Oke, saya ulang lagi. Root, passwordnya server 123. Oke, sorry. Terlalu cepat. Root, enter, SRF. Oke, saya clear. Ya, di sini saya sudah masuk ke hak akses root ya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah berhasil ini ya, memasang atau menginstal virtual machine pertama, dan selanjutnya kita harus menyeting IP-nya ya jadi static. Oke.
Oke, di sini saya coba dulu tes ping 888. Oke, dia ada jaringan, saya Ctrl C, saya clear lagi. Nah, sebelum kita menyeting jaringan, kita cek dulu nama jaringan kita, IP spasi A. Oke, di sini nama jaringannya ENS33 ya. Perhatikan yang di nomor 2 ini ya. Ini nama jaringan saya. Setiap komputer itu mungkin berbeda-beda, jadi silakan dicek dulu dengan cara IP spasi A. Selanjutnya, kita masuk ke nano etc network interface. Oke, sudah enter. Oke, di sini kita hapus dulu semuanya ya dari sini. Oke, menyisakan ini kita jaringan komputer, dia pakainya disuruh IP static. Oke, ya IP static ya. Oke, tadi ENS 33 ya. Oke, coba ini ya, cek lagi IP A ya, ENS33 ya. Ya, saya masuk lagi ke sini. Berarti saya masukkan auto NS33 iFast NS33 init static seperti ini. Lalu selanjutnya saya tab ya, tab address, enter, tab lagi netmask, enter, tab lagi gateway, enter, tab lagi DNS min name servers seperti ini. Kalau sudah, baru kita cari tahu dulu ininya ya, alamat router atau alamat gateway-nya. Oke, caranya gimana? Caranya kita keluar dulu dari ini Debian, kita cmd ncpacpl. Di sini saya pakai LAN ya, Realtek PCLE family controller, berarti Ethernet di sini. Jadi saya WinR lagi cmd, lalu saya ketik IP config dan saya akan cari LAN Ethernet. Nah ini. Di sini default gateway saya 192.168.1.1. Berarti tinggal saya masukkan saya di sini saja, di sini gateway-nya 192.168.1.1. Untuk address-nya berarti satu segmen 168.1. Di sini hostnya dia diminta itu 100 untuk yang server. Oke, di sini kita masukkan 100. Netmasknya 255.255.255.0 ya. DNS name servernya kita kasih DNS Google 8.8.8.8 spasi 8.8.4.4 seperti ini. Kalau sudah kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X ya. Nah, sebelum itu kita harus mengaktifkannya ya. Jadi kalau tidak diaktifkan dia tidak akan berubah. Saya cek IPR nih. Di sini hostnya masih 19, sedangkan kita sudah menyetingnya 100. Jadi kita harus mengaktifkan settingan yang sudah kita edit tadi. Caranya sistem CTL restart networking seperti ini. Oke, saya cek lagi IPR dan dia sudah jadi 100 ya. Ini sudah jadi 100. Oke, saya tes ping dulu. Ping 888. Oke, dia ada jaringan. Oke, berarti kita sudah sukses menyeting VM server kita dengan IP static host 100. Oke. Selanjutnya kita akan membuat virtual machine kedua dan ketiga, tapi tidak perlu menginstal Debian lagi. Ya, tidak perlu install lagi dari awal karena kita akan menggunakan metode clone untuk pembuatan virtual mesinnya agar jauh lebih cepat. Gimana caranya? Oke. Di sini kita matikan dulu ya sistem CTL power off. Oke, di sini sudah mati, saya silang dulu notifnya. Lalu kita akan clone ya VM server ini ya, kita clone, pilih manage lalu clone. Sini next, lalu pilih create a full clone. Kalau sudah next dan
nama virtual machine-nya di sini nomor 2 ialah client 1. Oke, client 1. Finish. Jadi apa maksud clone itu? Jadi clone itu artinya menduplikasi VM yang sebelumnya sudah kita buat. Pada kasus ini kita sudah membuat VM server. Nah, saya tunggu sebentar. Lalu akan ada satu VM yang namanya client 1, di mana ini hasil dari cloningan server. Oke, di sini kita buka. Oke, silang. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya. Client 1, kita tunggu. Oke, di sini sudah masuk ya. Saya root. Untuk passwordnya itu berarti sama, server 123. Oke, kalau sudah kita clear dulu. Nah, di sini namanya masih server ya. Nih. Sedangkan di sini nama VM-nya itu ialah client 1. Jadi kita harus ubah, dan juga passwordnya itu masih server 123. Kenapa? Karena kita pakai metode clone, di mana hasil clone-nya itu akan sama dengan induknya. Jadi kita harus ubah nama hostnya atau usernya tadi yang ini jadi client 1, dan passwordnya juga jadi client 123. Gimana caranya? Oke, langsung saja kita ke client 1 ya. Caranya itu berarti kita ubah dulu hostnya ya. Kita ubah dulu hostnya dengan cara nano etc host name seperti ini, enter. Lalu di sini kita ganti namanya jadi client 1. Kalau sudah, Ctrl O, enter, Ctrl X, dan kita clear dulu coba. Setelah itu kita ubah juga passwordnya ya. Passwordnya di sini client 123. Gimana cara ngubah passwordnya? Di sini kita ketikkan passwd ya. Oke, passwd seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, new passwordnya kita masukkan. Ialah tadi client 123 ya. Oke, kita masukkan, Ctrl G dulu. Client 123, enter. Client 123, enter. Oke, kata sandi diperbarui dengan sukses. Sini saya clear lagi. Lalu untuk mengaktifkan semua settingan yang sudah kita perbarui tadi, kita reboot dulu. Fungsi reboot ini seperti restart ya. Jadi kita merestart Debian kita. Enter. Nah, nanti Debiannya akan restart dulu dan akan masuk kembali. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita coba masuk root ya. Kalau kita coba masukkan passwordnya itu server 123, kita coba server 123. Kalau kita enter, maka akan salah ya, karena passwordnya sudah kita ubah. Jadi kita coba login root lagi. Passwordnya sekarang client 123. Client 123. Oke, dia bisa clear. Sekarang di sini tadi itu server di sini. Sekarang dia berubah jadi client 1, yang menandakan kalau kita sudah sukses merubah user dan passwordnya. Selanjutnya yang harus kita setting lagi ialah jaringannya. IP address-nya itu static dan hostnya 110. Oke, langsung saja. Di sini kita cek IPA dulu, dan di sini nama jaringannya NS33. Oke, saya masuk ke nano etc network interface seperti ini. Oke, di sini karena dia membawa settingan yang sama dengan induknya, jadi kita tinggal ubah saja yang di sini 110 ya, sesuai dengan hostnya. Yang lain nggak usah diubah karena sama. Oke, kalau sudah kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita nggak usah clear. Kita cek dulu IPR-nya masih 100 ya di sini hostnya. Karena kita belum aktifkan. Cara ngaktifinnya sistem CTL, restart networking, enter, cek lagi IPR.
dan dia sudah berubah jadi 110. Oke. Jadi di sini saya clear, saya cek ping dulu, ping 888. Oke, ada jaringannya. Saya clear lagi, cek IPR, hostnya sudah berubah 110 di server. Kita nanti aja ngaktifinnya. Berarti kita sudah berhasil membuat VM kedua hasil cloningan dari VM1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat yang VM3. Sama, langkahnya sama kayak tadi. Kita cloning dulu dari server. Oke. Yuk kita praktekin. Di sini biarin aja hidup ya. Karena kita mau cloning yang di server. Next, clone, next, next, create a full clone. Di sini namanya berarti client 2. Kita finish. Oke, kita tunggu proses cloningnya. Videonya agak panjang durasinya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita close. Nah, selanjutnya sudah akan terbuat. Kita power. Oke, kita masuk. Tunggu client 2-nya terbuka. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita di sini kita suruh login. Root. Nah, ini passwordnya masih sama dengan server, berarti server 123. Oke, kita clear. Dan di sini juga masih sama ya. Ininya masih server. Harusnya dia harus sama kayak gini. Client 1 berarti di sini client 2. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus masuk ke nano etc host name seperti ini. Kalau kita ganti di sini jadi client 2, kalau sudah Ctrl O, enter Ctrl X, lalu kita clear dulu boleh, dan setelah itu kita edit passwordnya. Caranya passwd, lalu new passwordnya apa? Di sini new passwordnya itu di VM3 itu client 456 ya, client 456 CLIENT 456, enter, CLIENT 456, enter. Oke, kata sandi sudah diperoleh dengan sukses. Sekarang kita tinggal reboot. Oke, biarkan dia masuk dulu. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia masuk ke mesinnya. Oke, di sini kalau kita root login, kalau kita pakai password server 123, dia tidak akan masuk karena kita sudah merubahnya ya. Jadi root passwordnya sekarang client 456. Oke, saya clear, dan selanjutnya kita akan setting IP-nya ya jadi statik, dimana hostnya itu 120. Oke, langsung di sini saya cek dulu IP A, dan nama jaringannya NS33 ya. Berarti saya akan masuk ke menu nano etc network interface. Oke, di sini karena settingannya bawaan dari server, jadi kita cuma ubah aja yang hostnya 120 sama dengan soal ya. Oke, kalau sudah Ctrl O, enter Ctrl X, lalu cek dulu IPR. Di sini masih belum berubah ini 100 ya, masih ya hostnya di sini 120 karena kita belum aktifkan. Kita aktifkan sistem CTL spasi restart spasi networking seperti ini. Kalau sudah cek IPR lagi dan dia sudah berubah jadi 120. Oke, sekarang cek ping 88. Oke, dia membalas ya, ada timenya. Saya Ctrl C, saya clear, cek IPR lagi, dan untuk client 2 kita sudah sukses konfigurasinya dan membuatnya ya. Jadi kita coba tes ya, dari server kita hidupin juga ya, kita hidupin dari server.
Oke, kita tunggu dari server, kita coba hidupin. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini login dulu. Passwordnya itu server 123. Oke, saya cek IPR. Oke, saya akan coba dari server ngeping dulu ke klien 1 dan 2 ya. Klien 1 IP 110, klien 2 IP 120. Saya tes ping 192.168.1.110. Oke, dia connect. Lalu saya tes 120 ya. Oke, dia connect juga. Oke, mungkin segitu saja dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, sini saya akan matikan dulu. Oke, server 1 sudah mati. Klien 1 saya akan matikan. Oke, klien 2 juga. Oke, ya saya silang. Oke, mungkin segitu saja. See you.